kami berharap selama penyelenggaraan Blitar Jadul 5 hari ini dapat memberikan omset kepada pelaku usaha sekitar mungkin ya semoga bisa lebih dari 3 miliar ya. Gah rasa ngelingake lelakon. Jadi ya printing ya. Atau mungkin di Sperindak tahun depan mau ngundang Donald Trump gitu Bu. Ya Pak Prabowo ya ikut tadi. Halo pemirsa, kembali lagi di podcast Radar Blitar TV. Kali ini kita spesial ada di Blitar Jadul, lagi-lagi di lapak Radar Blitar. Nah, isinya pokoknya di Blitar Jadul isinya tentang jadul, barang-barang jadul. Kali ini kita bersama narasumber yang spesial, yaitu Bu Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Siap, dengan ya. Ibu Erlin siapa ya, Bu? Dengan Ibu Erlin, kenalkan saya Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Siap. Masnya? Saya Anggi Bu. Mas Anggi ya. Siap. Ya, salam kenal Mas Anggi. Siap Bu ya. Ya. Alhamdulillah, selamat dan sukses Bu ini menggelar Blitar Jadul. Karena leading sektornya di Disperindak ini ya. Ya. Dan dibantu dengan yang lain. Ya, tentunya kolaborasi dengan banyak pihak. Tanpa adanya dukungan banyak pihak, tidak mungkin Dinas Perindustrian dan Perdagangan bisa menyelenggarakan sendiri acara ini, Mas. Siap. Artinya Blitar Jadul ini tanggal 18 kemarin sampai tanggal 22. Gimana Bu? Persiapannya seperti apa Bu? Waktu kemarin itu apakah tidak tidur 7 hari 7 malam minumnya es kopi terus? Semoga Bu cerita Bu. Ya. Memang untuk setiap kali mau ada event Blitar Jadul memang kami butuh ekstra untuk mempersiapkannya, baik mempersiapkan stand ataupun juga mempersiapkan dengan pengisi standnya ya, dan juga termasuk juga mengadakan technical meeting juga terkait dengan apa ya istilahnya aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh peserta jadul ini agar Bazar Jadul ini memang benar-benar bisa mengenalkan, bisa memberikan informasi terutama kepada generasi muda, generasi Z, bagaimana sih zaman tempo dulu ya itu ya memang sangat effortnya ekstra super ekstra. Kayak sebentar Bu, sebelum ke acara Blitar Jadul, kalau Bu Erli sendiri punya pengalaman menarik tidak tentang masa lalu terus akhirnya dikemas di Blitar Jadul ini, seperti apa Bu? Ya. Memang masa lalu ini kan suatu hal yang bisa memberikan apa ya, memberikan memori kita, memberikan memori flashback kita ya. Bagaimanapun juga kita tidak bisa meninggalkan masa lalu. Seperti kata-kata Bung Karno ya itu jangan pernah jas merah ya, jangan pernah sekali-kali meninggalkan sejarah. Itulah yang salah satu kita usung di kesempatan ini. Kalau Bu Erli sendiri melihat Blitar Jadul kayak gini itu kan dari tahun ke tahun. Nah, jadi kan yang paling aku dulu kangennya dengan keluarga itu seperti apa? Ini dulu ada di tahun ini pengalaman pribadi ya. Yang saya kangeni di Blitar Jadul itu terutama makanannya, Mas. Makanannya. Yang mungkin kalau setiap hari belum tentu kita temui, betul ya. Ya misalkan kados sompel, klepon, apa ya, gulali, terus makanan khas Blitar lainnya juga. Siap. Termasuk juga pada kesempatan Blitar Jadul ini ada tampilan spesial lelakon jadul juga, yang
dikemas di Pasar Kangen. Itu itu mungkin jadul banget ya Bu. ya terkait dengan wayang Iya, dan iya, lain iya, sebagainya. Mungkin Bapak Ibu, adik-adik bisa mengunjungi Pasar Pasar Kangen, Kangen. betul. Iya. Oke. Saya lihat kan mulai dari cara membayarnya pakai Pakai uang kepek peteng. ya, kepek ya. Iya. Bu, oke. Nah, akhirnya Blitar Jadul sukses, bahkan tahun lalu bahkan pembukaannya dihadiri oleh Mas Wapres. Tribun dari Indak sendiri itu Ya. seperti apa nih? Merupakan suatu kebanggaan tersendiri atas kehadiran perkenan Bapak Wakil Presiden untuk bisa hadir di Kota Blitar ini. Selain juga ada agenda-agenda yang lain juga, sehingga diharapkan dengan kehadiran beliau maka Blitar Jadul ini akan semakin dikenal keluar daerah, Nasional, bahkan menjadi tingkat nasional ya, baik eventnya maupun barang-barangnya. Misalkan contohnya produk-produk dari IKM, UMKM ini bisa dikenalkan ke nasional sehingga nanti bisa memperluas bangsa pasar untuk para pelaku usaha. Siap. Bu, kalau dari Indak sendiri sudah menghitung belum ini jumlah pengunjung atau target capaian untuk Blitar Jadul 2025 seperti apa Bu? Ya. Kalau jumlah pengunjung belum ya Mas, mungkin soalnya mungkin 2 hari terakhir masih ini 2 hari nih, puncak-puncaknya mungkin ya. Karena nanti malam juga artis yang akan hadir ini juga lumayan terkenal, Leto. Jadi monggo hadir di Pasar Jadul, dan kami berharap juga pengunjungnya ini juga bertambah. Dan pada saat penutupan pun di sini juga akan ada penganugerahan hadiah terkait dengan pemilihan putra putri batik yang kemarin finalnya sudah diselenggarakan kemarin. Kalau harapan target dari dampak ekonomi betul, perputaran uang ya, dampak ekonomi yang diharapkan di sini dari Blitar Jadul ini, kami berharap selama penyelenggaraan Blitar Jadul 5 hari ini dapat memberikan omset kepada pelaku usaha sekitar mungkin ya semoga bisa lebih dari 3 miliar ya. Di tengah-tengah pandemi ekonomi yang sekarang ini, kami berharap dapat menggerakkan perekonomian masyarakat Kota Blitar pada umumnya, sehingga nanti bisa bersumbangsih kepada pendapatan daerah. Ya, siap. Bu, nah sampai lali ngapunten ngantos supe bahwa temanya apa Bu? Temanya apa Bu? Ya. Untuk Blitar Jadul 2025 ini kami mengusung tema munggah rasa ngelingake lelakon. Jadi printing ya. Munggah rasa membangkitkan perasaan. Ngelingake lelakon berarti mengingatkan kita akan masa lalu. Ya. Siap. Anunya goalsnya dari filsafat itu apa Bu? Kira-kira kembali mengingatkan kita akan kenangan masa kecil, suasana zaman dulu, tempo dulu, dan membangkitkan rasa cinta kepada kebudayaan, kearifan lokal. Dan tentunya ada dampak ke nasionalisme Pak. Ya, betul ya. Siap. Wih. Dampaknya selain ekonomi ya, kebudayaan, seni, terus sosial,
Ya. sampai ke nasionalisme. Ya, bahkan kami harapkan di Blitar Jadul ini juga Iya. dapat memberikan pendidikan karakter kepada generasi muda Iya. di tengah modernisasi sekarang. Ini coba kita kenalkan permainan-permainan jadul, pagelaran jadul, bahkan barang-barang jadul yang mungkin Iya. untuk saat ini Sudah punah. keberadaannya jarang ditemui. Iya. Ya. Padahal kan secara nilai apa motorik atau sensoriknya itu bagus Bu Ge. Iya. Tapi kan orang anak muda sekarang menganggap bahwa itu kuno. Iya. Dan di sini inilah Ya, tempatnya. tempatnya betul. Siap. Seharusnya Iya. berarti Blitar Jadul setahun bisa 2 sampai 3 kali, 3 kali Bu. Ini panitianya. Gampang lah Bu dikolaborasikan. Dibantu ya. Oke, siap. Ya, Radar ya. Blitar siap bantu kamu. Ya. Mungkin selain Blitar Jadul, tentunya pemerintah Kota Blitar juga Iya. akan menyajikan banyak event-event. Oke. Misalnya kemarin pada saat bulan Ramadan Oke. ada Sai Ramadan Festival. Oke, siap Uh-uh. dipasang lagi Bu Ge. Ya, Oke. terus Bazar Takjil juga Oke. yang ada di Jalan Kenanga. Wah, Itu kemarin iya, juga iya. salah satu upaya kami untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Lewat Disperindak ini. Siap. Bu, oke, dampaknya jelas, terus temanya jelas. Nah, harapan ke depan Bu. Harapan ke tahun depan depan, lah. Iya. ya, harapan kami ke depan Blitar Jadul lebih sukses, lebih semarak, lebih ramai, lebih membawa dampak yang positif Ya. bagi masyarakat Kota Blitar. Oke. Izin Bu, kemarin kan Nyun Sewu, kita tahun lalu itu podcast dengan Pak Kepala Dinas Pak Hakim gitu. Bahwa beliau berharap bahwa nanti kita punya presiden baru Pak Prabowo. Harapannya Pak Prabowo hadir, ternyata yang hadir Pak Wapres. Ya. Oke. Atau mungkin di Sperindak tahun depan mau ngundang Donald Trump gitu Bu. Ya, Pak Prabowo yang ikut hadir. Dampaknya kan internasional. Aduh, ini saya takut ini kalau internasional. Soalnya kondisi politik luar negeri sedang tidak baik-baik Siap. saja. Ya paling tidak kita berharap Bapak Presiden Ya. RI paling tidak bisa Siap. hadir di sini. Atau konjen-konjen yang lain. Ya, Oke, betul, Trubus. Ya, Dan negara-negara. kedutaan ya. Siap. Oke Bu, harapannya tahun depan semakin meriah. Semakin meriah, semakin sukses dan semakin dikenal di luar daerah. Siap, WOW. Bu, satu kalimat terakhir. Himbauan dan ajakan masyarakat ya loh. Bapak, Ibu, Mas, adik-adik, marilah kita lestarikan budaya lokal ini. Marilah kita ramaikan Bazar Blitar Jadul ini untuk kemajuan Kota Blitar semakin say. WOW. Oke Cah, terima kasih. Kita sudah langsung dengan ini empunya Blitar Jadul. Sampai ketemu di Blitar Jadul tahun depan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ciao.